يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman kelas 12, gimana sih persiapan UTBK-nya? Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Amin. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa ya, tetap 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Perkenalkan ya, nama saya Jelita Rustwijaya, Pradana Dewan Ambalan Serikandi SMA IT Bina Amal, sekaligus host pada podcast kali ini. Di sini sudah ada 2 narasumber. Yang pertama, ada Firda Aliatu Baroya, Ketua OSIS Putri SMA IT Bina Amal, masa bakti 2019-2020. Dan di sebelahnya, ada Nisrina Hadiati, Humas Voksit, masa jihad 2019-2020. Kalau dari perkenalannya nih, udah ketebak ya kita tuh mau ngomongin apa sih di sini? Ya, tepat sekali. Di sini kita mau bincang-bincang, kita mau cakap-cakap tentang organisasi di masa pandemi. Udah tahu kan, selama 9 bulan ini kita hidup di kondisi yang serba terbatas. Dari hampir semua pekerjaan yang kita lakukan di luar rumah harus kita lakukan di dalam rumah. Bahkan kegiatan belajar mengajar pun kita lakukan secara daring ataupun online. Buat Mbak Firda sama Mbak Ninis nih, enak gak sih belajar daring itu? Dari aku dulu ya. Kalau ditanya enak atau enggaknya sih ya pasti ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya tuh kita bisa explore lebih gitu, bisa nambah-nambah wawasan baru dari banyak sumber. Soalnya kan iya sih kalau di asrama kita boleh tuh bawa laptop, ada fasilitas wifi juga. Cuma kan ya tetap ada jadwalnya, nggak yang kita bisa terus-terusan megang gadget kayak gitu. Nah kalau di rumah kan kita bisa kapan aja tuh pegang gadget, nggak dibatasin gitu. Jadi misal nih kita ada penjelasan dari guru yang kita tuh kurang puas kita sama penjelasannya gurunya, kurang paham gitu. Kita bisa tuh langsung searching-searching di internet, cari-cari artikel yang sekiranya tuh bisa bikin kita lebih paham gitu sama materi yang disampaikan guru gitu. Terus di rumah kan juga ada orang tua tuh, bisa dong orang tuanya diajak diskusi gitu sih kamu tahu. Kalau aku sih nggak enaknya waktu daring tuh pasti kendalanya sinyal ya. Misal nih ya, sinyal lagi jelek, pas guru lagi jelasin, kan mesti suara sama videonya putus-putus gitu kan. Jadi kayak kita tuh kurang paham atau kurang jelas gitu loh, guru tuh lagi ngomongin apa. Selain itu, kalau belajar daring tuh menurut aku kurang fokus gitu. Misal ya kita lagi meet atau lagi ngerjain tugas, terus notif dari HP itu masuk gitu loh. Kan jadi kita gagal fokus gitu. Habis itu, tapi balik lagi sih di diri kita masing-masing. Kita harus pinter-pinter mengatur waktu antara belajar daring di rumah sama aktivitas di rumah atau main HP. Kalau Mbak Frida kan dari OSIS nih. Nah, terus kalau Mbak Ninis dari Voksit, sebenarnya bedanya Voksit sama OSIS itu apa sih sebenarnya? Iya, kan pasti kalian yang udah duduk di bangku SMP atau SMA kan udah nggak asing lagi kan sama yang namanya OSIS. OSIS itu organisasi siswa intra sekolah yang pastinya berdiri di lingkungan sekolah. Jadi OSIS itu wadah berkumpulnya siswa untuk menyampaikan aspirasi, menampung minat bakat, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui program kerja yang dijalankan. Tuh, dah. Kalau Voksit sendiri itu singkatan dari Forum Komunikasi Siswa Islam Terpadu. Nah, pasti banyak yang asing kan kalian sama Voksit apa sih itu? Karena emang Voksit itu baru berdiri di Jateng DIY doang gitu. Voksit itu organisasi yang mana dia tuh di bawah naungan CSIT Jawa Tengah dan DIY, yang mana dia tuh isinya tuh perkumpulan perwakilan organisasi tiap sekolah Islam terpadu yang ada di Jateng DIY buat saling diskusi, saling tukar pikiran
dan nyampein aspirasi serta kolaborasi gitu buat ngembangin organisasi-organisasi di Islam Terpadu gitu. Selama pandemi ini nih, gimana sih strategi kalian buat tetap jalanin proker-proker yang kalian buat di awal periode kalian? Ya tentu bukan hal yang mudah ya menjalani organisasi selama pandemi ini. Apalagi semuanya kan serba terbatas kan ya. Tapi kita sebagai anak organisasi harus pinter-pinter putar otak atau mensiasati gimana sih caranya proker-proker yang udah kita buat awal periode itu bisa berjalan sesuai rencana. Misal nih, contoh aja yang baru-baru ini, reorganisasi. Biasanya kan kita adain secara offline kan, kayak mengumpulkan surat suara. Tapi kita kan terpaksa harus online. Misalnya kita debat caketos pakai Zoom, sama pemungutan suara menggunakan Google Form. Nah, kurang lebih sama lah ya, kan kita sama-sama organisasi gitu. Cuma kalau di Vox itu biasanya, di Vox itu kan setiap 1 bulan sekali itu ada peluncuran buletin dakwah atau buletin tentang apapun lah gitu, yang biasanya kita share lewat perwakilan organisasi tiap sekolah gitu. Biasanya ditempel di mading-mading sekolah gitu. Cuma karena kemarin lagi pandemi, jadi kita cuma bisa share lewat sosial media gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting kan buletinnya tetap jalan gitu. Kalau menurut kalian berdua, pentingnya organisasi buat generasi muda tuh apa sih? Penting nggak sih organisasi itu buat generasi muda? Pemuda itu kan pemimpin masa depan ya. Lah, masa muda itu masa yang paling tepat untuk banyak nambah pengalaman baru dan wawasan baru. Nah, yang namanya mimpin itu kan butuh latihan ya, nggak ada yang instan. Ya kalau bisa pun pasti bakal ketahuan tuh yang mana yang dia udah punya pengalaman, yang mana dia tuh yang baru terjun gitu kan. Nah, organisasi itu senjata utama buat ngelatih jiwa kepemimpinan seorang itu. Nah, dengan ikut organisasi, soft skill kita seperti public speaking, terus manajemen waktu dan lain-lain, serta koordinasi dan lain-lain tuh bakal kelatih dengan sendirinya. Sehingga kalau suatu saat nanti kita tiba-tiba disuruh terjun langsung di masyarakat, kita nggak kaget gitu, karena kan udah pernah gitu. Paling nggak kita udah paham lah taktiknya gimana caranya saatnya. Ya itu tadi pentingnya organisasi menurut Mbak Ninis ya buat generasi muda. Kalau buat Mbak Firda nih, manfaatnya buat diri kita sendiri tuh apa sih organisasi itu? Oh ya, ini sekalian cerita ya. Jujur aku tuh dulu nggak pernah ikut yang namanya organisasi. Aku juga orangnya tuh kurang pede di depan umum. Tapi aku sadar gitu loh, organisasi itu penting banget buat aku. Apalagi aku kan mau memasuki dunia kuliah sama kerja kan. Jadi aku tuh sadar aku perlu latihan. Jadi selama aku ikut organisasi, aku tuh dapat banyak banget pengalaman. Misalnya kayak tahu bagaimana cara memimpin, cara mengkoordinasi suatu acara, lebih pede tampil di depan umum, sama melatih public speakingku juga. Selain itu, pikiran sama wawasanku tuh menambah luas gitu, karena banyak masukan pendapat dari orang lain, dari sudut pandang yang berbeda. Terus nih, pasti kalian kan sempat lah ngalamin kesulitan. Gimana sih cara bagi waktu antara organisasi sama belajar kalian tuh gimana gitu? Kalau menurut aku sih ya, sebenarnya ini tuh masalah manajemen waktu aja sih gitu. Kita bisa tuh atau gini, kita ingat balik tujuan utama kita di sini tuh apa. Terus kita tulis tuh mana sih yang jadi prioritas, terus kita buat timeline gitu. Jadi kita harus matuin, jadi kita harus tahu prioritas yang harus kita utamakan itu apa. Kalau aku sih kurang lebih sama ya kayak Mbak Ninis. Lebih prioritasin yang mana dulu nih. Misal aku jadi panitia big event, jadi aku harus benar-benar memprioritasin itu untuk maksimalin acara tersebut, tapi tanpa mengesampingkan akademiku. Terus nih, mesti kan kalian kan udah ikut organisasi. Hal paling berkesan apa sih yang selama kalian ikut organisasi itu? Apa ya? Mungkin kalau aku sih ini berkesan sama kayak capek gitu ya.
Jadi Berkesannya karena capek gitu. kan jadi kayak panitia JMF tuh kayak acaranya OSIS tuh, Acara big tahunan. event, acara tahunannya OSIS gitu. Nah, aku kan jadi panitia sponsorship lah. Aku tuh harus bener-bener lembur buat ngeprint proposal sponsorship sampai jam 12 malam. Itu bareng sama teman-teman yang lain sih, nggak aku doang. Itu menurutku hal paling berkesan sama hal paling terlelah. Tapi ya sambil cari-cari pengalaman lah. Terus sebelum selesai nih, pesan dari kalian buat teman-teman semua nih apa? Oh, pesannya. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus berani untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman kita. Kita juga harus siap dengan berbagai kendala yang ada. Misalnya kayak pandemi seperti ini kan banyak kan kendalanya. Kita harus pinter-pinter putar otak. Gimana sih caranya? Gimana sih caranya? Proker tuh harus bekerja gitu. Karena ekspektasi tuh kadang nggak jalan sama realita. Kalau aku kepemimpinan yang hakiki itu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita udah nerapin ke diri kita sendiri, kita bakal gampang tuh nularin ke orang lain, mempengaruhi orang lain gitu. Apalagi sekarang kan Indonesia lagi butuh tuh pemimpin yang berintegritas, berkapasitas, berpengalaman, dan yang nggak kalah penting tuh ilmu agamanya tuh bagus gitu kan. Ingat, kepemimpinan itu dibangun dan dijaga, bukan untuk dikejar. Asik. Aku udah selesai deh. Belum. Ya. Mbak Firda nih kan mau lanjut kuliah kan, pasti pengen ambil apa nih besok kuliah? Sebenarnya tuh aku masih bimbang ya mau ambil apa. Cuman kalau ditanya sih, aku mau ambilnya teknik sipil di Undip atau Polines. Kalau aku sebenarnya kan aku anak IPA ya, cuma aku nekat mau lintas jurusan ke Sosum gitu. Aku pengen ambil administrasi bisnis UB. Doain ya. Semoga kita lulus. Ya gitu ya teman-teman, gimana cara kita buat tetap berorganisasi di tengah pandemi. Ya sekian podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe ya guys.